Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar nih? Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang maket apotek 3D yang kami buat. Video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Farmasi yang diampu oleh Ibu Apoteker Eniza Pratiwi, Magister Farmasi. Kami memberi nama apotek kami dengan nama yaitu Sentral Apotek. Mengapa kami mengambil nama ini? Alasannya karena apotek ini terletak di pusat kota dan kami berharap apotek ini bisa menjadi sentral atau pusat kebutuhan kesehatan di kota ini. Sebelum lanjut ke videonya, saya dan teman-teman saya akan memperkenalkan diri sebagai kreator dari video ini. Halo, nama saya Putri Eriska, NIM 1901102. Saya Rahma Safrita Dewi dengan NIM 1901103. Halo, nama saya Sri Lydia Rasihan, NIM 1901111. Halo, saya Duta Nugraha Febrianto, NIM 1901086. Halo, saya Faza Aulia Safli dengan NIM 1901088. Halo, saya Anggun Fatmalia dengan NIM 1901082. Di sini kami menyediakan lahan parkir untuk motor dan untuk mobil. Untuk motor itu terletak di bagian sebelah kanan apotik, dan untuk mobil itu terletak di bagian depan apotik dan samping kanan apotik. Nah, di sini kami juga memfasilitasi air mancur di pojok sebelah kanan apotik. Gunanya air mancur ini adalah untuk daya tarik apotik. Nah, di sebelah kiri apotik kami terdapat sedikit ruang jalan menuju ke samping kanan apotik. Gunanya di sini adalah untuk jalan keluarnya mobil dan motor, agar keluar dan masuknya mobil dan motor itu tidak berantakan. Ini adalah tampak keseluruhan luar apotik. Selain itu, di sini kami juga menyediakan beberapa lampu jalan. Gunanya di sini adalah untuk menerangi jalan ketika malam hari telah tiba. Nah, ini adalah bagian tampak dekat area parkir mobil bagian depan apotik. Dan untuk sebelah kanan apotik, kami juga menyediakan area parkir mobil dan motor. Selanjutnya, apotik kami ini memiliki 11 bagian ruangan, di mana setiap bagian ruangan tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Berikut ini merupakan bagian depan pintu masuk sentral apotik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam apotik, pengunjung apotik wajib mencuci tangan dengan sabun di wastafel yang telah disediakan. Setelah mencuci tangan, petugas akan melakukan pengecekan suhu. Jika suhu orang tersebut lebih dari 37 derajat Celcius, maka tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam apotik. Ini dilakukan demi mematuhi protokol kesehatan dan mencegah terjadinya penularan virus COVID-19. Di sini juga terdapat banner. Banner ini berisikan tentang cara mencuci tangan yang baik dan langkah-langkah untuk mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang ada di Indonesia. Di depan apotek ini juga terdapat tong sampah yang sudah dipisah menjadi 3 bentuk, yaitu sampah organik dan anorganiknya dipisah, dan juga untuk sampah medis dan non-medisnya. Pada saat memasuki apotik, terdapat meja kasir, di mana pada meja kasir kami ini, meja pendaftaran dan meja penyerahan obat serta meja pembayarannya berbeda. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan di apotik kami. Dan pada bagian kasir sentral apotik kami ini juga sudah menggunakan sistem informasi dan manajemen yang sistematis, yaitu dengan komputer. Nah, kemudian di belakang meja kasir terdapat rak obat yang terdiri dari obat terbatas, obat bebas, obat herbal, dan obat keras. Kemudian, tepat di depan kasir, kami telah menyediakan kursi tempat duduk untuk pengunjung atau pasien, sehingga pengunjung atau pasien dapat duduk dengan nyaman sembari menunggu penyerahan obat mereka. Kemudian, di bagian kanan ruang tunggu,
terdapat rak OTC atau over the counter drug, yakni hanya menyediakan obat-obat yang tidak memerlukan resep dokter, seperti obat penurun demam, obat sakit kepala, multivitamin, dan obat bebas dan obat terbatas lainnya. Dan juga terdapat berbagai perlengkapan kesehatan seperti masker, sarung tangan, perban, dan lain sebagainya. Nah, produk-produk yang terdapat pada rak OTC atau over the counter drug disusun dengan rapi dan sesuai dengan alfabetis, sehingga memudahkan pasien atau konsumen dalam mengaksesnya. Dan juga sudah dilengkapi dengan label harga, sehingga pasien atau konsumen dapat mengeceknya sendiri sebelum membeli. Nah, pada dinding apotik terdapat papan nama penanggung jawab apotik dan juga terdapat beberapa poster yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu seperti nilai normal HDL atau High Density Lipoprotein, yaitu kolesterol baik. Kemudian ada poster mengenai cara pencegahan kolesterol, neonormal, dan cara penggunaan masker yang benar. Sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan dan ruang dokter, kami menyediakan ruang tunggu khusus untuk ruang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada ruang pemeriksaan kesehatan atau ruang konseling apoteker. Ruang ini digunakan untuk ruangan penyuluhan mengenai latihan kefarmasian untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta pemahaman akan pentingnya mematuhi peraturan pemakaian obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien mengenai penyakitnya. Selanjutnya, ruang dokter. Ruang dokter ini digunakan untuk melayani pasien dengan tindakan medis yang berhubungan dengan kondisi pasien. Ruangan ini dilengkapi dengan tempat tidur, tersedianya kursi roda yang digunakan untuk orang yang kesulitan berjalan atau menggerakkan tubuhnya, sehingga membuat pasien lebih nyaman. Selain itu, disediakan juga kulkas mini untuk penyimpanan kebutuhan dokter seperti makanan. Lalu disediakan juga meja dan komputer untuk kebutuhan dokter. Selanjutnya ialah ruang racik. Ruangan ini merupakan tempat untuk menyiapkan obat yang akan diberikan kepada pasien atau customer. Di ruangan ini terdapat alat-alat untuk menyiapkan obat seperti lumpang, stanver, timbangan, bahan pengemas, pembungkus, etiket, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menyiapkan obat sebelum diserahkan. Untuk penyusunan pada rak ini disusun berdasarkan golongan obat, generik ataupun brandednya, bentuk sediaan ataupun urutan abjad dari obat tersebut. Penyimpanan obat ini memerlukan perhatian seperti first in, first out, atau obat yang pertama masuk akan dikeluarkan pertama, ataupun first expire, first out, yaitu obat-obat yang expire-nya duluan diletak di depan untuk cepat dikeluarkan. Selain itu, untuk obat-obat yang sering menimbulkan kesalahan dalam penyiapan, seperti obat-obat yang suaranya mirip, ataupun yang kelihatan bentuknya mirip, maka harus diberi label LASA, atau look alike, sound alike, agar menjadi perhatian bagi orang yang kerja. Juga perlu diperhatikan untuk obat-obat yang memerlukan perhatian khusus, seperti obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit, juga diberikan label High Alert Medication. Nah, di ruangan ini juga terdapat lemari yang diletakkan menempel ke dinding dan memiliki kunci ganda. Lemari ini digunakan untuk menyimpan obat-obatan golongan psikotropik dan narkotik. Setelah itu, di ruangan ini juga terdapat kulkas yang digunakan untuk menyiapkan obat-obat yang memerlukan suhu penyimpanan, baik itu suhu dingin ataupun suhu sejuk. Untuk obat-obat lain yang tidak perlu penyimpanan tertentu, diletakkan pada rak yang telah disediakan. Selanjutnya ada loker. Loker ini digunakan untuk menyimpan barang-barang pegawai yang bekerja di apotek sentral, seperti tas, helm, dan barang-barang lain agar terlihat lebih rapi. Nah, ruangan selanjutnya adalah ruang alat kesehatan. Selain apotek kami menjual obat-obatan, di sini kami juga menyediakan beberapa perlengkapan kesehatan seperti jarum suntik, kursi roda, tabung oksigen, kateter, dan masih banyak alat kesehatan yang lain. Kami menyediakan alat kesehatan ini
agar memudahkan orang-orang yang bekerja pada bidang kesehatan maupun pada bidang lainnya, atau bagi pasien yang membutuhkan tidak usah jauh-jauh membeli alat kesehatan yang dibutuhkan karena di sentra apotik juga tersedia. Selanjutnya, sentra apotik juga mempunyai gudang, di mana gudang ini sebagai tempat untuk menyimpan obat-obatan dan juga alat kesehatan yang baru datang dari PBF yang tersusun rapi agar mudah dalam pengambilan persediaan bagi apotek. Sentral ini juga terdapat dapur. Dapur ini digunakan untuk karyawan yang ingin memasak dan juga tempat makan siang karyawan, di mana di sini sudah dilengkapi meja makan agar tidak mengganggu ruangan kerja. Di apotek sentral juga terdapat toilet yang digunakan untuk karyawan dan pengunjung, di mana di toilet sudah dilengkapi tempat wudhu dengan air yang mengalir dan jernih. Di sini juga terdapat wastafel. Selanjutnya ada musola. Musola ini digunakan untuk tempat sholat bagi karyawan dan juga pengunjung. Sekian presentasi video market 3D apotek kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Jangan lupa like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan jangan lupa juga komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.